Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Urusan Bahasa dan Terjemah di Masjidil Haram mempersembahkan kepada para pendengar sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, kajian Ramadan dengan tema 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah, memberikan kenyamanan, kesehatan dan keafiatan, hingga tak terasa hampir 2/3 dari hari-hari di dalam bulan suci Ramadan ini kita lalui. Selanjutnya kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, di mana 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan ini merupakan hari-hari istimewa, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, keagungan dan keberkahan. Al-Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya bahwa pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam keberkahan. Malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam keberkahan. Di dalamnya terdapat kemuliaan. Padanya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, keberkahannya kepada hamba-hambanya yang tunduk taat kepadanya dengan ibadah-ibadah yang dipersembahkannya kepadanya. Keistimewaan yang lain dari 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini adalah bahwa di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam Al-Quran memiliki keutamaan lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr." Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Dia menjadi istimewa salah satunya karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu terjadi di malam terakhir bulan suci Ramadan, di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan 10 malam terakhir ini sebagai malam-malam yang penuh dengan pahala, yang penuh dengan keutamaan, keistimewaan, yang membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semakin giat di dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mencontohkan bahwa beliau senantiasa menghidupkan malamnya di 10 malam terakhir ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ahya lailatahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mizarahu." Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dan beliau membangunkan keluarganya, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ini diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau menghidupkan malam-malamnya di 10 malam terakhir ini
dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir, salat, membaca Quran, dengan tadarru, takhasyu, dengan tunduk mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ragam ibadah yang dipersembahkannya di malam hari itu. Sampai-sampai kemudian Siti Aisyah menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, bahwa beliau betul-betul serius di dalam beribadah, tidak memikirkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Beliau mengikut sertakan keluarga beliau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk mempersembahkan ibadah, memanfaatkan waktu mulia ini di malam-malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Keistimewaan yang lain dan keutamaan yang lain dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan i'tikaf 10 hari penuh. Beliau tidak keluar dari masjid. Beliau betul-betul memanfaatkan waktu 10 hari terakhir, hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan hingga beliau wafat, hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau melanjutkan kebiasaan beriktikaf itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan saat ketika tahun terakhir, di tahun ketika beliau akan wafat, beliau beriktikaf 20 hari. Ini adalah merupakan contoh dan keteladanan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau betul-betul memanfaatkan momentum hari-hari mulia itu dengan memperbanyak ibadah, beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid dan tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi. Yang dimaksud dengan i'tikaf, kata para ulama, adalah inqita'ul insan 'anin nas liyatafarraga li ta'atillahi ta'ala fi masjidin min masajidillah talaban li fadli sawabil i'tikaf minallahi tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah terputus dari manusia untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari masjid-masjid Allah dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya dengan ibadah iktikaf tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir ini adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang merupakan momen terbaik di dalam kehidupan seorang hamba di dalam setiap tahun yang dia lalui. Bulan Ramadan secara umum adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Dan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah bagian dari inti daripada bulan suci Ramadan, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi hamba-hambanya yang tetap memberikan dan mempersembahkan ibadah kepadanya dengan balasan pahala yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu dari malam yang ada di 10 hari terakhir itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang melakukan qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, dengan sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Ini adalah merupakan momentum yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa menyambung ketaatan dari awal bulan suci Ramadan hingga pertengahannya, hingga kemudian 10 hari terakhirnya dengan semangat yang lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dia bisa mengisi malam-malam ini dengan beraneka ragam ibadah, dengan memperbanyak sholat qiyamul lail atau tarawih, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, menghidupkan malamnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha membangunkan keluarganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikut sertakan keluarganya. Ini merupakan sebuah keteladanan bagi keluarga muslim bahwa ketaatan yang dibangun untuk Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan ini adalah ketaatan yang dilakukan secara kolektif dengan mengikut sertakan, mengajak istri dan anak-anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum tarbiyah, momentum pendidikan Islam yang begitu baik bagi keluarga-keluarga muslim, sehingga dari malam-malam ini lahirlah generasi-generasi yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, mempersembahkan ibadah kepadanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa shadda mi'zarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengokohkan, mengikat kencang ikat pinggangnya. Salah satu maksud daripada mengikat kencang ikat pinggangnya ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi istri-istri beliau, tidak melakukan aktivitas hubungan suami istri. Ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam betul-betul memanfaatkan waktu di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari Lailatul Qadar, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persembahan ibadah-ibadah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu hendaklah kalian cari di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, terutama malam ke-27 dari bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan untuk beribadah pada 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebaik-baik amalan itu adalah yang ada pada akhirnya, yang ada pada bagian terakhir dari ibadah tersebut, dari momentum tersebut, dari bulan tersebut. Seseorang yang konsisten melaksanakan ibadah hingga akhir dan menutup akhirnya itu dengan ibadah yang baik, maka dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan seseorang itu adalah tergantung pada akhirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, membimbing kita untuk senantiasa istiqomah mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal bulan suci Ramadan, di pertengahannya, hingga kita mempersembahkan ibadah-ibadah yang terbaik, yang paling istimewa, yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program ini. Ikuti kami dalam kajian selanjutnya di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.